Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan yang lain daripada yang lain. Dan saya yakin Anda semua telah mengikuti perkuliahan yang sama seperti ini dengan dosen yang lain. Ini disguise by blessing by disguise untuk kita selaku kelas e-learning design. Sekalian kita akan eh, apa ya, mempraktekkan salah satu bentuk daripada online learning, yaitu video conference yang kebetulan sekarang ini kita menggunakan webinar. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas seperti apa proses pembelajaran online atau online learning sebelum nanti kita dapat mendesain pembelajaran daring yang baik. Saya ingin tunjukkan beberapa prinsip sederhana terkait dengan online learning. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin coba share dengan teman-teman terkait dengan hal ini. Saya ingin menyampaikan satu analogi di sini, yaitu antara Queen dan King. Nah, ini sengaja saya sampaikan kepada kalian semua untuk memperoleh gambaran terkait dengan proses pembelajaran daring yang nanti akan kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat atau kalau kita dengar dari berbagai hal atau dari perbincangan tentang e-learning, sering diistilahkan dengan sebutan content is the king. Menurut saya, content is not the king gitu ya. Jadi saya kira kita ingin analogikan seperti ini, bahwa konten itu bukanlah raja gitu ya. Tapi yang benar adalah bukan benar ya. Saya hanya analogi aja, nanti yang lain nggak yakin gitu. Bahwa content is the queen. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, oleh karena itu coba kita perhatikan beberapa hal berikut. Oke, di mana ya? Kita lihat. Oke. Coba Anda perhatikan beberapa hal berikut, di antaranya adalah seperti ini. Sorry, yang mana? Nah, coba Anda perhatikan ini. Ini adalah salah satu bentuk jadinya pembelajaran daring akan seperti apa, ya. Nah, pembelajaran daring yang akan terjadi yang sudah dalam menggunakan learning management system, di antaranya adalah seperti ini. Nah, ini bisa Anda bayangkan, kira-kira seperti ini. Ini yang menggunakan LMS Moodle. Atau yang menggunakan LMS lain, itu adalah seperti yang kita miliki. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk real daripada pembelajaran daring yang sudah kita lakukan. Nah, coba kita bandingkan antara yang ini, ya, yang ini dengan yang ini. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Nah, yang ini, yang ini. Nah, coba kita perhatikan. Kita lihat di sini ada materi, betul? Nah, di sini juga ada materi, kemudian di bawahnya ada tugas, kemudian di sini ada materi. Nah, coba kita perhatikan yang ini, yang ini. Nah,
Di sini ada yang bagian atas ini, ya. Kemudian di sini ada materi. Nah, yang ingin saya analogikan kepada teman-teman bahwa yang manakah yang termasuk dalam Queen? Nah, maka yang kita maksud dengan Queen adalah ini. Jadi, saya ingin menganalogikan kepada teman-teman bahwa ini adalah Queen. Dalam arti content is the Queen. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Dan ini adalah Queen-nya. Begitu pula dengan ini. Ini adalah Queen. Kemudian yang ini adalah Queen. Nah, kebetulan kalau kita analogikan, Queen yang ada di sini, nah, yang ada di mata kuliah daring kita ini, semuanya adalah dalam bentuk video. Ya. Nah, ini dalam bentuk video. Sementara yang ini, Queen-nya itu, ini ada bentuknya adalah apa namanya, dokumen Microsoft Word. Ada yang bentuknya adalah URL, link dari internet lain. Coba kita lihat. Kalau ingin kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Masuknya ke sini. Nah, gitu ya. Jadi dia adalah link tentang bagaimana membuat lesson plan gitu. Nah, sementara yang ini, nah, yang ini semuanya dalam bentuk video. Nah, ini sebagai contoh yang telah Anda pelajari. Jadi kontennya itu adalah video. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Queen yang ada di sini, ini semuanya ada 2 jenis sebenarnya kita membuat Queen atau konten. Konten yang kita buat itu bisa bersifat by design dan bisa bersifat by utilization. Artinya by design itu dibuat oleh kita sendiri, sementara yang by utilization seperti yang ini semuanya memanfaatkan dari materi yang telah ada. Nah, idealnya teman-teman sekalian, satu mata kuliah atau satu topik online learning ini, idealnya itu materinya atau Queen-nya itu dibuat oleh kita sendiri. Nah, seperti yang ini. Ini sebagian ada yang buat sendiri, sebagian ini dapat by utilization, tapi dapat ngambil dari link terkait yang ada di internet. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya sebut dengan Queen dan King? Sebab kalau ini berdiri sendiri, Queen-nya ini berdiri sendiri, tanpa ada King, apa yang dimaksud dengan King? King adalah learning activity atau aktivitas belajar yang harus disandingkan dengan Queen tersebut. Artinya, kalau Queen ini yang berdiri sendiri tanpa ada aktivitas di sini, maka itu tidak sah disebut sebagai e-learning. Mungkin hanya sebagai e saja. Learning-nya belum terjadi. Nah, bagaimana agar ini bisa terjadi learning? Maka harus disandingkan dengan aktivitas belajar. Itulah sebabnya Queen dan King ini harus harmonis. Harmonis itu artinya seiring dan sejalan. Nah, gitu. Kita kembali ke materi yang tadi. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, Queen ini tidak boleh berdiri sendiri. Nah, yang dimaksud Queen adalah materi digital. Nah, dalam hari ini materi digital dalam kuliah dalam konsep e-learning nanti kita sebut dengan learning object. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih jauh. Nah, learning object ini supaya tidak berdiri sendiri,
maka dia harus berdampingan dengan king. Di mana king itulah yang kita sebut dengan learning activity. Jadi dua hal ini harus bergabung. Nah, coba kita perhatikan, teman-teman perhatikan di sini ada sisi kiri, di sini ada sisi kanan. Ya. Yang ini kita anggap sebagai queen. Sementara yang ini kita anggap sebagai activity. Nah, bentuk-bentuk queen atau learning object yang seperti saya sebutkan tadi bisa bentuknya adalah file. Nah, seperti ini, file yang kita tadi lihat dicontohkan tadi, misal bentuknya adalah slide presentasi atau Microsoft Word atau lain sebagainya. Bisa page, tadi lari ke URL tertentu, atau content package. Nih, content package itu contohnya misalnya SWF, file yang animasi dan sebagainya sudah di-package menjadi satu konten yang sama, atau link dari URL. Nah, ini bisa buatan sendiri by design, bisa buatan orang lain, tapi kita bisa manfaatkan tentu saja atas izin orang yang membuatnya. Nah, yang ingin saya sampaikan kembali di sini adalah bahwa Queen ini tidak akan ada gunanya dalam pembelajaran online kalau tidak diikuti oleh learning activity, ini raja, king, yang terdiri dari bisa assignment, bisa discussion forum, bisa quiz, atau bisa chat. Gitu ya. Ini yang bisa kita, atau bisa webinar seperti sekarang ini, video conference seperti yang sekarang ini. Nah, kalau nanti Anda Anda menggunakan satu learning management system tersendiri, maka yang namanya Queen tadi dan juga learning activity, kalau kita lihat dalam satu learning management system nanti, itu akan seperti ini. Anda tinggal begini, kalau saya analogikan di dalam satu learning management systemnya model yang ini ya. Nah, di sini yang akan dimainkan dalam pembelajaran daring itu hanya ada dua. Coba kita lihat. Di sini, add resources, bisa nambahkan e-book, bisa nambahkan file, atau sekumpulan file dalam folder, label, atau page, atau URL. Inilah yang disebut dengan Queen. Ini Queen. Ya. Tapi yang inilah yang disebut dengan King. Artinya, yang ini adalah learning activity yang kita jadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mempelajari ini. Nah, yang sering banyak digunakan di dalam online learning diantaranya adalah assignment, chat, gitu ya, kemudian forum diskusi, kemudian quiz. Nah, ini yang sering dipakai. Nah, begitupun dalam learning management system yang lain, ini yang lebih simple. Management system yang lebih simple adalah ini. Nah, di sini di dalam Google Classroom, di sini hanya ada seperti ini. Ada materi, ini kan Queen ya. Nah, sementara yang ini adalah King, assignment dan quiz dan question. Jadi yang kita mainkan sebenarnya adalah bagaimana mengkombinasikan antara materi dengan learning activity yang sesuai. Itu yang saya maksud kepada Anda semua adalah ketika kita mendesain online learning, itu harus harmoni antara Queen, Ratu, atau learning object dengan King atau learning activity. Nah, coba kita perhatikan, kita bicara soal Queen. Nah, kita ambil ini punyanya Ria. Ria apa nih panggilannya ini? Ini contoh.
Ini contoh Hello, my Queen. name is Ria. Today I would like to tell you about learning theory. There are behaviorism, cognitivism, constructivism, and connectivism, and also their implementation in online learning. Here we go. Okay, the first is behaviorism. Behaviorism is grounded in the study of observable behavior, physical skills, and doesn't take into consideration the functions of the mind. Oke, saya stop di sini. Nah, ini kalau kita analogikan sebagai Queen, yang namanya Queen itu harus gimana? Menarik, cantik, ya kan gitu? Orang bisa tertarik, mudah dipahami, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita mendesain e-learning dan kita menentukan Queen-nya akan bentuk video, Queen-nya akan bentuk animasi, Queen-nya akan bentuk motion picture, atau Queen-nya akan bentuk infografis, maka itu harus memenuhi prinsip-prinsip agar Queen itu menarik perhatian, indah, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Coba kita dengarkan sedikit lagi. According to behaviorism, knowledge exists outside of a person and is gained through behavior modification. The theory views learning as Nah, nanti kita akan belajar di sini dari sisi narasi. Nah, nanti ada 3 jenis narasi itu. Narator itu ya. Ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, yang dibuat oleh Bu Rahma ini temponya cepat. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau yang pendengarnya adalah orang Indonesia, kira-kira kalau secepat itu pengucapan bahasa Inggrisnya akan mudah a change dipahami apa in enggak? behavior that can be Nah, akan mudah dipahami atau enggak? Nah, ini adalah salah satu bagian dari pertimbangan kita ketika kita mendesain dan mengembangkan Queen. Dalam hal ini adalah mendesain dan mengembangkan learning object. Nah, ke depan kita akan belajar bagaimana memilih dan menentukan learning object yang tepat. Nah, nanti patokannya seperti ini. Kalau ragam pengetahuannya adalah fakta, maka learning object yang cocoknya apa? Kalau ragam pengetahuannya adalah prosedur, maka learning object-nya adalah video. Ketika video, videonya harus gimana? Nah, itu yang kita maksud, kita harus mendesain dan mengembangkan Queen yang cantik, yang menarik. Gitu ya. Coba kita lihat apa namanya? Punya teman-teman yang lain gitu ya, yang sudah saya graded gitu. Ada nggak yang ini yang punyanya Malik? Teori belajar dan penerapannya dalam e-learning. Pada selang 1960 sampai 1970-an. Lalu pada tahun 1980-an muncul teori konstruktivisme dan yang terbaru adalah teori. Oke. Menurut Malik kira-kira ini cantik nggak Queen-nya? Di-unmute dulu. Oke, karena di jalan nggak ini ya. Oke. Di-unmute dulu. Nah, ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, menurut Malik ini cantik apa enggak? Yang dibuat oleh Malik tadi ini. Videonya ini. Teori belajar dan penerapannya dalam e-learning. Nah, ini contoh ya. Teori belajar dan terapannya dalam e-learning. Itu orang akan ngantuk kan kalau bicara seperti itu kan. Nah, ini adalah salah satu yang ini saya sampaikan adalah tantangan kita nanti ketika mendesain dan mengembangkan e-learning, khususnya dalam mendesain dan mengembangkan learning object. Nah, kita harus buat learning object-nya itu sebagus mungkin dan kira-kira dapat dipahami. Ini kita lihat contoh satu lagi.
learning object-nya adalah ya nggak apa-apa. Di unmute lagi aja silahkan. Nah ini contoh yang dibuat oleh Kahfi. Oke. Nah dari sisi visual bagus misalnya dan sebagainya. Kalau memang ini adalah ragam pengetahuannya tepat dan kita ingin kembangkan learning object-nya dengan dengan infografis seperti ini, pastikan bahwa infografisnya ini menarik, kemudian mudah orang bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan 4 teori belajar dan kaitannya dengan e-learning. Ya, misalnya begini, di sini behaviorism warnanya biru muda ya, hijau apa biru itu. Nah, contohnya di sini juga harus sama. Ini warnanya ini, maka warnanya ini. Nah, kognitivism yang ini contohnya. Kemudian ini dan ini. Nah, ini ini berarti kita sudah dapat menciptakan queen yang sesuai dengan queen-nya gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa queen tadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Yang ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu harus diikuti dengan king-nya. Nah, seperti apa? Nah, saya ingin jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kita kembali ke slide presentasi lagi. Bahwa, nah, saya kebetulan hasil disertasinya membuat satu framework yang disebut dengan pedati. Nah, pedati ini saya ingin membuat suatu keharmonisan antara queen dengan king. Nah, sehingga proses pembelajaran daring nanti kalau kita gabungkan antara queen dan king itu akan terdiri dari 4 siklus. Yang pertama adalah pelajari di sini. Kemudian yang kedua adalah dalami, yang ketiga adalah terapkan, yang keempat adalah evaluasi. Makanya kalau disingkat ini pedati, I-nya maksain nih evaluasi. Nah, kalau dalam pembelajaran di kelas tatap muka, pelajari ini disampaikan dengan cara dosen menyampaikan materi. Oke. Ya. Kemudian untuk memperdalam materi bisa dilakukan dengan tanya jawab. Nah, kemudian untuk menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas itu kita biasanya digunakan tugas kan oleh dosen atau guru dan evaluasinya dengan tes. Nah, ini pun begitu dalam setiap topik pembelajaran daring, ini siklusnya seperti ini. Pelajari berarti kita menyediakan queen, berbagai learning object. Betul? Nah, dalami berarti kita siapkan forum diskusi agar dia bisa memperdalam apa yang telah dipelajari ini. Kemudian untuk dapat lebih menerapkan apa yang telah dipelajari, baru kita siapkan tugas online. Nah, setelah itu baru kita berikan evaluasi. Ini adalah framework sederhana yang harus kita penuhi dalam pembelajaran daring. Nah, oleh karena itu, kualitas pembelajaran daring nanti akan kita kembangkan oleh teman-teman. Itu salah satu salah 4-nya itu ditentukan oleh berbagai hal. Ya, yang pertama adalah kualitas materi. Yang dimaksud dengan kualitas materi adalah kualitas ratunya. Ratunya itu harus variatif, aneka sumber, visual, audiovisual, menarik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu oleh kualitas daripada king yang pertama. King yang pertama itu adalah forum diskusi. Nah, forum diskusi ini akan terdiri dari 2. Bahan diskusinya harus bagus dan bagaimana memoderasi diskusinya juga harus bagus. Gitu ya. Artinya tidak ada respon yang tertunda dan lain sebagainya. Kalimat yang dipandu oleh dosen juga enak gitu ya. Responnya cepat
dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas tugas. Yang dimaksud kualitas tugas itu adalah bahan tugasnya bagus, memfasilitasi tugasnya juga baik. Ya, jadi tugasnya itu relevan, menantang, berbasis masalah, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan contoh berikut. Contoh berikut yang bisa kita lihat adalah yang mana ya? Coba kita lihat. Trello. Nah, ini dia. Ini coba Anda perhatikan ya. Di sini ada 54 respon dengan 14 attachment. Sementara yang ini 44, ini 13. Yang ini 3, ini ada 9. Ini 4, ini ada 11. Ini menunjukkan bahwa kelompok 4 ini interaksi dengan dosennya tinggi terhadap tugas yang diberikan. Nah, kemudian yang kelompok 8, ini komentar dan ini tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa, kita lihat, ini menunjukkan bahwa interaksi antara dosen dengan mahasiswa ketika memfasilitasi tugas, ini cukup bagus. Ya, cukup bagus. Coba bayangkan, tuh banyak sekali ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya memberikan, siswa mampu bla 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 untuk stage 3 dan stage 2 tolong di-exercise kemungkinan integrasi teknologi dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian dia jawab baik Pak, kemudian tak kasih lagi, kemudian terus sampai terakhir gitu ya. Nah, ini coba bayangkan dibandingkan dengan kelompok yang sangat-sangat sedikit, yang mana misalnya ini kelompok 10 ya. Tuh, sangat sedikit. Nah, sehingga kalau seperti ini, tingkat interaksinya akan lebih rendah. Semakin tinggi tingkat interaksi, semakin besar kemungkinan dia mengalami peristiwa belajar. Semakin rendah tingkat interaksi, semakin besar kemungkinan dia mengalami, semakin rendah dia mengalami peristiwa belajar. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk nanti sebagai bahan kita atau inspirasi kita dalam mendesain satu pembelajaran daring, gitu ya. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita akan sudah mulai mendesain satu pembelajaran daring per kelompok untuk setiap materi dan lain sebagainya. Kita akan gunakan nanti aplikasi untuk memfasilitasi tugas bagaimana mendesain e-learning dari langkah awal sampai akhir dengan menggunakan Trello. Nah, ini untuk kelas yang berbeda. Untuk kelas kita nanti kita akan gunakan ini, Project Del. Nah, kelompok ini belum saya invite, kelompok 1 siapa, kelompok 2, 3 siapa, karena tadi saya udah dapat nama-nama dari Kavi, dan minggu depan kita sudah mulai merancang pembelajaran designing e-learning untuk topik yang dipilih oleh teman-teman. Nah, topiknya boleh topik kelas, boleh topik training, boleh topik yang lain nanti akan teman-teman lakukan. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Saya akan stop sharing. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Adakah pertanyaan? Halo, Pak. Ya, silakan. Ini dengan Rizal. Ya, Rizal. Silakan, Rizal. Untuk video pembelajaran seperti yang dicontohkan tadi, seperti yang kami telah buat itu, durasi waktunya itu kira-kira Queen atau King untuk durasi waktunya? Ya. Karena kalau terlalu panjang kadang-kadang membosankan ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah dalam Queen bisa terintegrasi langsung King? Bisa. Artinya dalam objek tadi itu harus ada interaksi. Nah, aktivitas.
Nah, itu salah satu hal yang menunjukkan terkait dengan durasi, prinsipnya dalam pembelajaran daring itu semakin learning object itu dibuat sepenggal-sepenggal, itu akan semakin baik. Sehingga kalau durasi katakanlah lebih dari 30 menit lah, rasanya akan ngantuk gitu. Ya kan? Ya. Begitu. Kalau itu dalam bentuk video. Begitupun dalam infografis atau dalam bentuk lain dibuatnya granular. Sedikit demi sedikit begitu. Oke. Terima kasih, Rizal. Terima kasih. Ada lagi? Pak, Ya. maaf Pak, dengan Nuzuli Pak, Ya, Nuzuli. Juli, ya, terkait tadi The King yang activity-nya. Ya. Apakah activity-nya itu harus kompleks? Maksudnya semakin kompleks semakin bagus, atau itu harus tergantung dengan partisipannya, atau maksudnya tujuan pembelajarannya itu ditujukan untuk siapa? Misal, Ya. taruh kalau untuk mahasiswa mungkin semakin kompleks semakin bagus, karena itu ibaratnya otak kita dipaksa untuk, bukan dipaksa, dipacu untuk berpikir lebih kreatif. Ya. Tapi bagaimana dengan kalau tujuan desain learning-nya untuk masyarakat awam, Ya. dengan yang background-nya pendidikannya macam-macam gitu, Pak. Ya. Oke. Juli, pertanyaan yang bagus. Ya. Pada prinsipnya, mendesain pembelajaran daring yang akan kita jadikan sebagai patokan adalah pertama karakteristik dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajarannya. Itu kan akan depend on tujuan. Sehingga berdasarkan tujuan itu, queen-nya harus seperti apa, learning activity-nya juga seperti apa. Itu pertama. Kedua, juga harus mempertimbangkan karakteristik audiens dong. Iya toh? Sehingga kalau audiensnya X mungkin akan berbeda dengan kalau audiensnya Y. Yang ketiga, environment yang terkait dengan lingkungan di mana audiens kita seperti apa. Kan kita audiens kita kan tidak ada di tempat seperti kita di kampus kan, begitu. Kalau online masing-masing akan berbeda. Itu juga harus kita pertimbangkan sehingga kompleksitas daripada king dan kompleksitas daripada queen itu sangat tergantung pada tujuan tadi. Tergantung juga ragam pengetahuannya. Tergantung juga pada kondisinya. Tergantung juga pada karakteristik dari audiensnya. Gitu. Nah, saya ingin sampaikan ini rumus sederhana saja dari Mbah Reigluth. Reigluth itu kan salah satu tokoh teknologi pendidikan. Jadi resepnya seperti ini kalau untuk pembelajaran ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan kondisi lingkungan seperti X dan karakteristik audiens seperti Y, strategi pembelajaran apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu prinsipnya adalah seperti itu. Itu yang kita pakai. Terima kasih, Juli. Yang lain, silakan. Masih ada beberapa menit lagi. Ini Zoom kebetulan bilangnya adalah 30 menit, tapi udah lebih 30 menit dia masih belum di off ini. Mungkin karena coronavirus, jadi mereka buka. Untuk yang free. Silakan. Salah. Oke. Ini Pak, mohon maaf. Saya mau menanyakan yang perihal Queen dan King ya. Saya sempat di tugas yang sebelumnya saya pernah membahas ini, tapi ketika saya membaca bukunya yang dari yang Bapak sarankan yang William Horton ya. William Horton ya. Yang ketika variety e-learning di situ ada disebutkan standalone course. Jadi mungkin seperti misalkan kita menonton belajar dari sebuah video yang tidak ada interaksi dengan guru ataupun objek lain selain video tersebut, bagaimana kita bisa menentukan aktivitasnya gitu Pak. Sedangkan video itu kan saya pikir dari tadi sebagai konten, sebagai queen gitu Pak. Ya, gini aja analoginya. Sebagai satu queen itu aja sebagai queen itu kan supaya orang tanpa
tanpa harus terikat dengan orang lain, kan orang akan lihat, oh ini enak, oh ini cantik, oh ini menarik, dan lain sebagainya, kan gitu kan. Begitu juga Iya, Pak. video, ketika berdiri sendiri, itu harus dibuat cantik, indah, menarik, tapi yang paling penting adalah pesan yang disampaikan dari video itu bisa nyampe. Nah, oleh karena itu, nanti akan kita belajar dari bukunya Richard Meyer, Multimedia Learning. Narasi harus seperti apa, gambarnya harus seperti apa, dan lain sebagainya, untuk membuat satu video itu bisa menjadi benar-benar bisa menjadi queen yang menarik, yang enak, yang interaktif loh, walaupun sendiri gitu ya. Misalnya, kalau videonya dibuat dengan pertanyaan dulu, setelah itu bisa masuk ini gitu, itu pendekatannya induktif. Nah, akan lebih menarik mana pendekatan induktif dengan pendekatan deduktif. Menjelaskannya maksud saya di video tersebut. Nah, itu akan menjadi bagian yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Jadi mohon maaf, Pak. Silakan. Jadi masih bisa dikatakan e-learning, walaupun takutnya kan jadinya persepsi kami ketika di awal Bapak pernah bilang gitu, ketika hanya menarik sebuah konten di dalam internet itu belum tentu e-learning gitu, Pak, maksudnya gitu. Betul. Jadi e-learning dalam arti nanti kalau e-learning dipakai untuk proses pembelajaran yang sifatnya formal, itu kan harus ada gurunya, harus ada apa yang dipelajarinya. Kan begitu kan? Siapa yang belajarinya, bagaimana hasil belajar itu diukur. Sementara apa yang dipelajarinya itu dikemas dalam bentuk video. Nah, tapi kalau bukan untuk pembelajaran formal, misalnya Anda buat video taruh di YouTube, tidak ada plannya, itu juga penting, tapi konteksnya beda kan? Oh iya. Saya tunggu di minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, saya kira sudah cukup ya teman-teman sekalian untuk pertemuan pada hari ini. Nah, mohon nanti Kavi kita akan koordinasikan bagaimana nanti kita akan assign tugas-tugas per kelompok pada pertemuan berikut, dan kita akan gunakan Zoom Cloud Meeting ini ya untuk tatap maya. Kalau diperpanjang nih masalah coronanya. Kemudian kita akan gunakan Trello untuk managing aktivitas tugas yang akan kita lakukan, dan Google Classroom kita jadikan sebagai kelas maya kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu next week. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.